Halo semuanya, balik lagi sama gue Kevin. Dan di video kali ini gue pengen ngebahas sebuah drama Korea yang gue tahu nih di Indonesia lagi ngehits. Itu adalah Itaewon Class. Sebelumnya, buat kalian yang belum nonton dramanya, please nonton dulu dramanya, baru nonton video ini kalau kalian nggak mau kena spoiler. Nah, jadi di video kali ini gue pengen ngebahas sebenarnya drama Itaewon Class itu seberapa realistisnya sih dengan kenyataan yang terjadi di Korea Selatan. Dan kira-kira dari sisi budaya, apa aja sih hal-hal yang bisa kita pelajari nih? Daripada kita lama-lama, langsung aja kita mulai sekarang. Nah, Itaewon itu sebenarnya tempat kayak apa sih? Oke, jadi Itaewon itu lokasinya benar-benar ada di pusatnya ibu kota Seoul. Benar-benar lokasinya di tengah nih kalau kalian lihat di map ya. Lumayan strategis kalau misalnya naik mobil ataupun naik bus itu kemana-mana tuh gampang karena dekat. Kemudian, Itaewon itu sangat identik dengan yang namanya orang asing, guys. Karena di sana itu selain banyak kantor kedutaan besar atau embassy di sana, dulu itu sempat jadi tempat pusat militernya Amerika Serikat. Walaupun sekarang udah dipindahin. Jadi, karena itulah identik banget dengan orang asing yang namanya Itaewon ini. Nah, terus buat mungkin kalian yang muslim juga kalian sempet cari-cari tahu gitu kan, tempat masjid utamanya tuh di Seoul itu di mana. Benar banget guys. Jadi ini juga adalah tempat masjid utamanya Korea Selatan, yaitu ada di Itaewon juga. Nih, bentuknya kayak gini. Kalau kalian lihat di dramanya juga, Itaewon itu identik banget dengan yang namanya pesta Halloween. Kalau kalian misalnya mungkin nanya ke orang Korea, kalau pesta Halloween itu di mana sih? Pasti mereka langsung pertama kali ngomong tuh Itaewon. Jadi karena memang selain yang tadi gue bilang banyak orang asing di sana, kan jadi orang-orang di sana udah sangat terbiasa dengan culture Halloween. Orang-orang Korea pun juga penasaran banyak yang kesana gitu. Tapi bukan berarti misalnya kalau kalian ke Hongdae nggak ada yang ngerayain Halloween, bukan kayak gitu juga. Tapi memang bisa bilang pusatnya itu kalau untuk Halloween adalah di Itaewon. Terus gue mau ngomongin soal Danbam. Sebenarnya Danbam itu lokasinya ada di mana sih? Lokasi Danbam itu memang beneran ada di Itaewon guys, satu. Dan lokasinya itu sempat dijadiin untuk tempat usaha, untuk ngepromosiin juga sebenarnya drama ini sampai akhir Maret kemarin. Cuman sekarang udah ditutup. Nah, kalau lokasi keduanya dari Danbam ini ada di Gyeongri-dangil. Gyeongri-dangil itu kurang lebih kayak 10 menit kalau misalnya jalan dari Itaewon, dan itu agak naik-naik gitu guys, agak di pelosok masuk-masuk gitu. Cuman di situ tuh banyak banget kafe-kafe hip dan juga kayak bar-bar gitu. Dan sekarang kan gara-gara SNS juga banyak yang berkembang. Jadi di Gyeongri-dangil itu sendiri sebenarnya akhir-akhir ini banyak banget kafe-kafe yang hits juga di sana. Nah, nama asli dari tempat itu adalah Oriol. Jadi Oriol ini kalau misalnya siang itu buat brunch cafe gitu, kalau malamnya itu bisa buat dining sama buat bar. Jadi kalau kalian lihat di sini pun masih ditaruh lambangnya, logonya Danbam itu. Padahal nama tempat aslinya adalah Oriol. Jadi kalau kalian nyari di maps gitu, nyarinya jangan Danbam tapi nyarinya Oriol. Oke, hal kedua akan gue bahas di sini adalah Jangga Group. Jadi mungkin kalian di sana yang pecinta Korea pasti kalian pernah dengar nih di drama-drama gitu suka muncul yang namanya kayak sebutan cebol gitu kan. Cebol itu artinya adalah konglomerat. Contoh paling konkret nih ya, kalau di Korea Selatan konglomerat utama yang paling besar 3 itu adalah Samsung, kemudian ada LG, dan juga ada Hyundai. Jadi biasanya CEO atau ketua dari perusahaan-perusahaan konglomerat ini biasanya dikuasain oleh saudara-saudara dari si pendirinya. Atau mungkin misalnya pernikahan antara keluarga lain, jadi punyalah dia perusahaan baru gitu. Bisa dilihat dari drama ini sendiri, si chairman Jang Dae-hwi itu kan pengen banget kayaknya nurunin kekuasaan dia ke anaknya sendiri, yaitu si Jang Geun-won. Padahal nih ya, belum tentu anaknya itu sebenarnya mampu. Dan yang kita lihat di drama pun, Jang Geun-won itu kan bisa dibilang semrawutan banget ya. Kalau kalian lihat di drama nih ya, keluarganya Jang itu memang seenaknya banget gak sih? Apalagi kayak Jang Geun-won ya, dari SMA aja dia udah bisa ngebully temen-temennya di sekitarnya. Salah satu contoh yang terjadi di realita itu adalah kasus kacang Korean Air. Kalian pernah dengar gak nih? Jadi wakil presiden Korean Air, yang adalah putri dari CEO-nya Korean Air ini, waktu itu dia naik pesawat Korean Air dari Amerika menuju ke Korea Selatan. Nah, pasti di dalam pesawat dia disuguhin oleh pramugarinya itu kacang, tapi tidak dihidangkan di piring, jadi langsung dikasih dengan bungkusnya gitu. Saat itu dia marah, karena menurut dia standar untuk penumpang di bisnis kelas ke atas itu, kalau misalnya disuguhin kacang itu harus dibuka dan dituang ke dalam piring. Akhirnya waktu si pesawat itu udah mau lepas landas, karena dia marah, dia akhirnya suruh pesawat itu untuk kembali ke gerbang bandara. Karena apa? Dia pengen nurunin si chief cabin crew-nya dari pesawat. Dengan kayak bilang, gue gak mau ketemu dia, gue mau dia diturunin dari pesawat ini. Akhirnya jadilah pesawat itu harus kembali ke bandara. Nah, kemudian dia itu dicerca banget karena dia dinilai menggunakan kekuasaan dia yang berlebih itu
dengan membuat kerugian untuk orang-orang lain, dimana penumpang-penumpang lain di pesawat itu harus ikut kena delay gara-gara dia marah sama orang dan mau menurunkan orang itu dari pesawat. Kemudian pocha itu sebenarnya apa sih? Pocha itu adalah singkatan dari pojangmacha. Jadi bentuknya yang kita lihat di drama itu sebenarnya adalah versi modernnya pocha ini. Zaman dulu itu sebenarnya dia lebih identik dengan warung-warung yang bisa kalian temuin di pinggir jalan. Kayak misalnya jualnya kayak tteokbokki atau sundae dan sebagainya. Terus karena berkembang jadi tempat untuk minum-minum juga, di mana pegawai kantoran habis pulang kantor biasanya minum-minum di sana juga. Munculnya juga makanan-makanan lain yang bisa identik untuk menemani orang-orang yang minum ini, yang disebut dengan nama anju. Akhirnya muncullah pocha-pocha modern ini di dalam gedung-gedung yang kita lihat seperti di drama ini. Jangga Pocha itu lokasinya bukan di Itaewon guys, tapi ada di Hongdae. Nama aslinya adalah Manman Koro. Kemudian selanjutnya gue mau ngebahas soal Jangga Group sendiri. Jangga Group itu mirip banget dengan perusahaan di Korea Selatan yang namanya adalah Deborn. Deborn itu juga bergerak di bidang makanan. Ownernya itu mungkin kalian juga udah pernah lihat nih ya di mukanya nih ya. Itu adalah Baek Jong Won. Dia itu punya banyak banget restoran dan dia tuh sering banget muncul di TV-TV Korea karena dia tuh bisa dibilang orang nomor satu di bagian kuliner nih. Punya juga restoran yang mungkin kalau kalian di Indonesia tahu, restoran Korea namanya Bonga, itu juga punya dia. Dan juga dia punya coffee shop yang namanya Baektabang nih. Ini sangat terkenal juga di Korea Selatan karena selain enak, murah, dan juga size-nya tuh gede itu. Mungkin kalau kalian lihat romanization bahasa Indonesianya, kenapa kok Paik gitu ya? Paik's Coffee. Padahal gue sebutnya tadi Baektabang. Jadi memang gue gak tau kenapa romanization-nya begitu. Tapi nih ya, ini juga tips nih buat kalian yang ke Korea Selatan dan kalian mau cari coffee shop ini, jangan nanti nanya sama orang Korea, Paik's Coffee, nggak akan ada yang ngerti Paik itu apa. Jadi kalau kalian mau nanya sama orang Korea, nanya Baektabang ada di mana gitu. Hal selanjutnya yang akan gue bahas di sini adalah rasisme di Korea Selatan. Kalian inget gak bagian dimana si Kim Tony ini nggak boleh masuk ke dalam klub sama penjaganya? Padahal dia bilang, gue tuh orang Korea, gue bisa ngomong bahasa Korea. Padahal dia ngomongnya juga pakai bahasa Korea. Tapi si penjaganya itu tetap nggak boleh dia masuk. Karena gini, mereka banyak yang berpikir kalau misal orang hitam tapi nggak bisa ngomong bahasa Inggris itu berarti bukan berasal dari Amerika Serikat, kemungkinan besar kan. Jadi berasal dari negara-negara lain kayak Afrika gitu-gitu. Dan banyak yang memandang rendah orang-orang dari negara-negara situ. Di Korea itu masih banyak banget sebenarnya rasisme terhadap orang-orang yang kulitnya bisa dibilang lumayan gelap. Jadi untuk klub sendiri misalnya nih ya, mereka bisa aja ngelarang masuk orang-orang ke dalam klub cuma dengan alasan kayak misalnya kayaknya lu terlalu tua, atau misalnya lu pakaiannya nggak bagus, atau misalnya lu ya gitu tadi kulitnya gelap. Jadi itu masih salah satu hal-hal yang sebenarnya terjadi di Korea Selatan ya. Sebenarnya bisa dibilang Korea Selatan itu sangat homogeneous. Jadi mereka hanya mengenal satu ras dari zaman dulu. Jadi agak sulit untuk menerima ras lain, walaupun sebenarnya makin berkembang jauh lebih baik untuk akhir-akhir ini. Kalian juga bisa lihat di scene dimana Yiso tuh bilang ke Tony kalau lu tuh dari mana orang Koreanya. Karena menurut dia mungkin orang Korea itu harus misalnya kulitnya putih atau misalnya harus sipit gitu loh. Jadi mereka punya image-image khusus orang Korea tuh harus begini gitu. Kemudian ada juga scene dimana neneknya Tony itu ngaku kan kalau dia itu sebenarnya nggak setuju dengan pernikahan papa mamanya. Memang di Korea itu ada banget karena stigma pernikahan antara orang asing nih. Kenapa? Karena gini, seiring dengan perkembangan zaman di mana banyak orang-orang yang berpindah ke kota, semakin sedikit kan orang-orang yang di desa. Dan cowok-cowok di desa itu semakin sulit untuk merit juga. Akhirnya, mereka memutuskan untuk pergi ke agensi-agensi yang bisa ngejodohin mereka dengan wanita-wanita dari Asia Tenggara. Terutama yang banyak banget itu adalah dari Vietnam. Nah, karena mereka harus tinggal di desa, dan kebanyakan dari mereka bisa dibilang nggak semampu orang-orang yang tinggal di kota kan, karena mereka hanya bercocok tanam dan sebagainya. Kemudian, untuk anak-anaknya sendiri pun, yang sebenarnya lahir dan bisa dibilang gedenya di Korea Selatan, bahkan warga negara Korea Selatan pun masih banyak banget yang menerima bully di sekolah karena mereka tidak terlihat seperti orang-orang Korea pada umumnya yang tadi gue bilang, yang misalnya harusnya sebenarnya sipit, harusnya kulitnya putih, tapi ada juga mereka yang tidak seperti itu kan. Jadi mereka banyak juga yang dapat bully. Sebenarnya jujur ya, kalau misalnya sekarang pun dengan perkembangan zaman, banyak banget orang-orang yang dari luar negeri yang masuk akhir-akhir ini di Korea Selatan, sebenarnya stigma-stigma itu udah mulai memudar, udah mulai jauh lebih membaik. Tapi memang masih ada, terutama di kalangan yang udah tua. Kalau misalnya anak muda sih, gue bisa bilang jauh lebih santai soal hal-hal seperti itu. Oke, jadi itulah unsur-unsur budaya Korea yang bisa gue kasih tahu ke kalian, yang bisa kita terima dari drama Itaewon Class ini.
Dan gue personally suka dengan drama ini karena gue yakin juga nih banyak yang setuju dari kalian yang bisa ngerasa kalau drama itu bisa banget di-relate karena mereka nggak mencoba untuk buat sesuatu yang kayak adegan-adegan yang jauh dari realita. Apalagi dengan unsur-unsur yang sebenarnya nih ya jarang banget dibawa sama drama-drama Korea pada umumnya. Seperti yang tadi gue bilang, kayak misalnya hal-hal yang sensitif kayak rasisme dan sebagainya. Terus kemudian pelajaran yang bisa diambil dari drama ini sebenarnya menurut gue adalah untuk harus terus berusaha dan juga pasti bakal ada jalan. Semua itu kayak harus ada prosesnya dan gak ada yang instan. Orang kayak Park Se-roy ini selain pekerja keras, dia juga memang orangnya itu baik nih ya pada dasarnya kan ya. Gue sangat suka di poin dimana dia itu sangat menghargai setiap orang, terutama karyawannya nih ya, tanpa memandang yang namanya rasnya atau misal kekurangan mereka atau background mereka, padahal yang dulu ada yang dia kenal dari penjara gitu kan ya, dan juga kaum-kaum minoritas. Dan dia juga tuh orangnya sangat percaya diri, dia gak minder dengan background dia yang bisa dibilang gak bagus gitu dibandingin dengan pesaing-pesaingan lainnya. Tapi dia yakin dengan kebenaran dan juga dia yakin dia pasti bisa menggapai impinya. Itu tuh salah satu yang sangat bikin gue wow gitu, gue harus juga nih kayak gini gitu. Oke, semuanya thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan gue juga berharap nih ya kalian bisa enjoy video ini seperti kalian enjoy nonton dramanya. Dan semoga ini juga bisa membantu kalian supaya kalian bisa lebih mengerti tentang budaya-budaya Korea Selatan. Dan kalau kalian enjoy video ini, please support gue dengan like video ini. Kalian juga bisa subscribe dan juga bisa share video ini ke teman-teman kalian. Nah, terus buat kalian yang punya masukan atau ide-ide ataupun pertanyaan, please jangan sungkan, boleh banget langsung tanya gue. Bisa lewat YouTube, lewat email, lewat SNS, di Instagram gue juga ada, atau Twitter. Gue baru mulai Twitter nih. Dan thank you banget semuanya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye semuanya!